Halo semuanya, selamat datang di Gereja Online Citri The Bukit hari ini. Saya percaya kalau hari ini kita akan dikuatkan dan diberkati di dalam ibadah hari ini. Dan saya mengajak Anda sekalian yang menonton dimanapun Anda berada untuk memberikan hati fokus kepada Tuhan dan menyerahkan setiap beban masalah di dalam ibadah hari ini untuk kita percaya bahwa Tuhan akan mengangkat semuanya itu. Dan juga sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan di minggu lalu Bapa, dan sampai saat ini Tuhan kami berkumpul bersama Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan, Kau akan memakai Tuhan setiap Tuhan pujian-pujian dan juga setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami bisa Tuhan Yesus diberkati Tuhan dan diberikan Tuhan hikmat Bapa dalam melakukan ibadah hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus menuntun kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan pesan dari Pastor Jason Schroeder. Beliau adalah lead pastor Citri Ebenhead dari Australia. Kita semua percaya bahwa kita akan dikuatkan dan diberkati dan juga Tuhan bekerja di dalam pesan hari ini. Mari kita fokus dan mendengarkannya. Okay, here we go. If you have a Bible, you can open it. Ya, jika kita membawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Speak to us through your word, Lord. Thank you, Jesus. Here we go. Hebrews 12, 1 to 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amen. Amen. Lord, we thank you for your word, for your words to us. Would you speak to each and every heart today? Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu, biar Engkau berbicara kepada setiap hati di tempat ini. So Lord, we open our mind, we open our heart, and we let your word speak truth. Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, biar firman-Mu yang berbicara dengan terus terang kepada setiap kami. God, I thank you that your people are strengthened in your power today. Kami berdoa biar firman-Mu menguatkan setiap kami di tempat ini. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 So, in our passage here, it starts with the word therefore. Jadi dalam pasal itu dikatakan in Indonesia, Is that karena it? itu. Okay. And when you see the word therefore, you have to ask what it's there for. It always refers to something that has come before. Ya, jadi kalau kita mendengar kata karena itu berarti ada sesuatu sebelumnya. Jadi kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan sehingga ada kata atau kalimat karena itu. So we can't understand chapter 12 without seeing something of chapter 11 first.
Jadi kita tidak bisa mencapai ke pasal 12 sebelum kita ke pasal 10, 11 dan sebelumnya. And in chapter 11, we see what the Bible calls heroes of faith. Di pasal 11 kita akan melihat bahwa ada pahlawan iman. Men and women, just like you and I, who gave their call a red hot go. Ya, jadi pria dan wanita yang sama seperti kita yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Who dived into the call of God on their lives for the glory of God. Yang memberikan yang terbaik yang mereka bisa lakukan untuk panggilan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. And now we have this imagery in chapter 12 where the Christian journey, the Christian pilgrimage is seen like a race. Ya, jadi di mana kita bisa melihat bahwa perjalanan hidup kekristenan adalah seperti di perlombaan. So the picture that the writer of Hebrews is creating here is a picture of a giant stadium filled with men and women who have already run their race, and they are watching us and cheering us on as we now run our race. Jadi seperti ada di gelanggang pertandingan di mana banyak orang yang mengelilingi kita melihat dan menjadi saksi ketika kita melakukan perlombaan. So we have these heroes of faith, as it were, men and women who lived for the glory of God through the centuries. And the imagery we have, the picture that's created here, is it's like they are sitting in the chairs in this massive stadium, millions upon millions of these people, and they are cheering you and I on as we run our race. Ya, jadi seperti di pasal 11 dikatakan ada pahlawan-pahlawan iman, dan pahlawan-pahlawan ini seperti menyaksikan kita dan memberikan semangat kepada kita di pasal 12 untuk kita bisa menjalani pertandingan kita dengan penuh dengan gemilang. So, the Bible says that we need to throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Jadi Alkitab mengatakan tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Throw off everything that hinders. Tanggalkan segala beban yang merintangi. Everything that would hold you back from running the race God has called you to run. Segala sesuatu yang merintangi kamu untuk bisa untuk tidak menggenapi apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan di dalam pertandingan. Okay, so I was in the Australian Army for a little while. Saya pernah berada di sebagai tentara di Australia dalam beberapa waktu. And one of the things we had to do was throw a live grenade. Ya, hal yang kami harus bisa lakukan adalah melemparkan granat. Now, grenades are dangerous. And when you throw them, you need to throw them far. Ya, granat itu berbahaya, betul. Jadi kalau kita mau melempar granat harus jauh. So you don't pull the pin from the grenade and then go, huh. You got to act that. Oke, jadi kita nggak menggunakan granat setelah dilepaskan tuasnya itu, kemudian kan, No, don't do that. Jadi jangan lakukan itu. You will die. Anda akan meninggal ya. When you throw a grenade, you throw it far. Jadi kalau mau melemparkan granat harus dengan cepat. So with a grenade, there is a 6-meter death range. Jadi dalam posisi titik kita melemparkan granat ada 6 meter jarak aman. So if you are closer than 6 meters, you will die. Jadi kalau misalnya tidak sampai 6 meter berarti Anda akan meninggal. Okay, so if I... Jadi kalau saya... So now, let's count. The grenade lands here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You're safe. You're safe. Congratulations. You're all dead. Bad luck. Sorry about that. I'm sorry. I apologize. Ya, jadi kalau misalnya melemparkan granat dalam 6 step tadi, semua yang sini bisa mati, tapi yang di belakang sana bisa tetap hidup karena jarak aman. So with a grenade, you pull the pin and you throw. Jadi ketika memegang granat tuh harus tarik terus langsung dilambungkan jauh. No.
Tidak, gitu. Throw! Jadi Yes. harus dengan melambungkan jauh. Yes. Throw that grenade far because it is dangerous. Harus melambungkan dengan jauh karena itu berbahaya. The Bible tells us that we must throw off everything that hinders and the sin that entangles. Alkitab mengatakan bahwa singkirkan, jauhkan segala hal yang membebani dan dosa yang merintangi kita. So the question for each and every one of us is, what are those things for you that you need to throw? Pertanyaan adalah kepada setiap kita tempat ini, apa yang dalam diri kita yang harus dilemparkan, harus dilepaskan? What holds you back from running the call of God and you need to throw it today? Apa yang menahan Anda untuk tidak bisa berlari memenuhi panggilan Tuhan yang membuat Anda tetap berada di tempat yang sama? Is there an attitude that you carry that it needs to be thrown away today? Apakah itu sikap yang harus kita perbaiki, yang kita harus singkirkan sikap yang buruk itu hari ini? Are you maybe comparing yourself to someone else and you need to throw away that comparison? Throw away that comparison today. Apakah itu berupa sikap yang kita selalu membandingkan diri dengan orang lain, dan jikalau itu yang kita alami, kita harus lemparkan jauh? Is there a secret sin that you're not telling anybody and it's time to throw that sin away today? Apakah ada berupa dosa kecil, seperti kecil yang orang lain nggak tahu, tapi jikalau itu Anda, ini waktunya untuk bisa melemparkan itu jauh dari dalam diri kita? Are you feeling sorry for yourself and making excuses, and it's time to throw those things away today for the glory of God? Apakah itu Anda selalu mengasihani diri sendiri dan dengan penuh kekecewaan, dan mungkin ini waktu untuk Anda melemparkan itu jauh? Do you maybe think of yourself as small and not very important, and like God could never really use me, and it's time to throw away that wrong thinking today? Bisa jadi itu Anda menganggap diri Anda kecil, nggak apa-apa, tidak berarti apa-apa. Tapi ini waktu untuk kita melemparkan itu jauh dari dalam kehidupan kita. You are loved by God, Anda Call- dikasih oleh Tuhan, called by God, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, chosen by Him. dipilih oleh Dia. Your race matters. Perlombaan Anda sangat penting. Your race matters. Perlombaan Anda sangat penting. So what are you going to throw away today? Jadi apa yang kita harus lempar jauh dari dalam kehidupan kita hari ini? Can we take a moment just to pray together? If you just close your eyes. Mari kita ambil waktu untuk menundukkan diri, tutup mata kita, ambil waktu sejenak. Father God, we thank you for your incredible love for each and every person here. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada setiap kami tempat ini. God, I thank you that we are safe in your presence. Tuhan, kami berterima kasih karena kami aman di dalam hadirat-Mu. And so we hold before you every sin and everything that would hinder us or hold us back. Kami menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kami dan mengakui jikalau ada dosa dan hal-hal yang merintangi dalam hidup kami. We thank you, Lord, that you forgive us and you fill us with your strength. Kami berterima kasih karena Engkau mengampuni kami dan memenuhi kami dengan kekuatan dari-Mu. We ask that you would shape us more and more like Jesus today. Kami minta Tuhan untuk Engkau membentuk kami untuk semakin serupa dengan Yesus setiap hari. God, help us to run our race. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjalani perlombaan dalam diri kami. That you would be glorified in our world. Di mana Engkau akan dimuliakan di dalam kehidupan kami. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Okay, I want us to notice something here in the scripture. The language it uses about us as a team and a community. Ya, saya akan memberikan catatan untuk setiap kita bahwa apa yang dijelaskan tentang sebagai bagian dari tim. So, it says, since we.
Dikatakan bahwa sejak kita, It says we, not I. dikatakan kita, bukan saya. So since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us. Jadi sejak kita memiliki banyak saksi yang mengelilingi kita, marilah kita. It says us, not just me. Dikatakan kita, bukan cuman saya. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us. Dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan dikatakan marilah kita. Us, not just me. Kita semua, bukan cuman saya. Let us run with perseverance the race marked out for us. Dikatakan marilah kita melakukan perlombaan dengan tekun. Dikatakan dengan mata yang tertuju, melakukan perlombaan dengan tekun. So us, not me. Kita dan bukan saya. Fixing our eyes on Jesus. This is our, not just my. Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan saya, tapi kita. So it starts, hopefully this is translating okay. So it starts with we, us, our. Dikatakan di dalam Alkitab dikatakan kita, kami. And it is not just I, me, my. Jadi tidak saya. It is we, us, our. Ya, jadi kita. Together, Mari bersama-sama united. dalam kesatuan. Every race matters. Setiap perlombaan sangat penting. The major thing the enemy wants to do is tear us apart. Hal utama yang musuh akan lakukan terhadap kita adalah memecah belah, memisahkan kita. So that we would not run in unity. Jadi kita tidak melakukan perlombaan di dalam kesatuan. That we would find reasons to be annoyed at each other. Kita bisa mengganggu satu sama lain. And there are always reasons to be annoyed at each other. Tentu ada banyak alasan untuk kita bisa mengganggu yang lain. And we would focus on me instead of us. Itu akan mengakibatkan kita fokus kepada diri kita sendiri dan bukan kita. And God calls us to run together. Tuhan memanggil kita untuk berlomba bersama-sama. To be united for the glory of God. Dalam satu kesatuan bagi kemuliaan Tuhan. To forgive each other. Untuk mengampuni satu sama lain. Once. Satu sama lain. Twice. Sekali, 2 kali, 3 times. 3 kali, 10 million times. 10 juta kali. You say lots and lots. Yes. Because we are called to run together. Karena kita dipanggil untuk berlomba bersama-sama. Can we pray? Bisa kita berdoa? Lord, I ask that you would do a work in each and every one of our hearts. Tuhan, kami minta Engkau yang bekerja untuk setiap kami tempat ini. Where you would help us be unified for your glory. Untuk Engkau menolong kami untuk bisa berada dalam satu kesatuan bagi kemuliaan nama-Mu. We thank you for the forgiveness from Jesus that we have received over and over and over. Kami berterima kasih untuk pengampunan daripada Kristus di mana kami bisa mengalaminya senantiasa. And would you help us be a people like you who forgive over and over and over. Dan bantu kami untuk bisa menjadi pribadi yang seperti Engkau yang selalu mengampuni senantiasa. God, let us run our race together. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menjalani perlombaan bersama-sama. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. 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 Okay, let's read again if you want to pull that up. I want you to, actually, can you stand? Let's stand. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. I want you to let the Holy Spirit take God's words and allow them to come alive in your spirit today. Saya mau untuk Anda mengizinkan Roh Kudus untuk melalui firman-Nya untuk bisa menggerakkan Anda untuk bisa mengalami ini.
So if you can close your eyes, you may want to lift your hands. Anda bisa menutup mata Anda dan mengangkat tangan. Let God's word come alive in you today. Izinkan firman-Nya hidup di dalam hati kita saat ini. Not just human words, but God's words. Bukan sekedar perkataan manusia, tetapi firman Tuhan. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, who for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Consider him. Think about him. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary or lose heart. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terima kasih Pastor Jess atas pesan yang sangat luar biasa dan menguatkan kita semua. Dan mari sekarang kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan pesan tersebut, biar pesan tersebut menjadi suatu pedoman bagi kita dalam seminggu ke depan. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
Kami memiliki beberapa pengumuman untuk gereja dalam seminggu ke depan dan detailnya Anda bisa lihat di slide berikut ini. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali hadir menonton church online kami pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang, dan jika Anda ingin berkoneksi, kami mempunyai opsi connect di bawah kolom deskripsi di bawah video ini. Dan juga kami ingin sangat membantu Anda dalam perjalanan kekristenan dan mengetahui tentang Kristus. Dan kami juga mempunyai opsi tersebut yang bernama Next Step yang tersedia di bawah kolom deskripsi di bawah video ini. Jika Anda ingin memberikan persembahan, kami mempunyai opsi online giving dan detail Anda bisa lihat di slide berikut ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan church online hari ini, dan semoga Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi di minggu depan di ibadah onsite jam 10 pagi dan juga church online di jam 5 sore di YouTube dan juga di Facebook. Sampai jumpa, selamat memiliki hari Minggu yang luar biasa, Tuhan Yesus memberkati.